Lebaran tahun ini pasti berbeda. Gak bisa kumpul bersama keluarga, sanak saudara dan tetangga di kampung. Kamu pasti sedih. Saya juga. kami juga. Kita harus sabar. Kita hadapi cobaan ini bersama. Relakan dulu pulang kampungnya. Demi memutus penyebaran COVID-19, Untuk rasa sayang yang lebih besar, Tunjukkan cintamu dengan tindakan nyata. Mungkin saja dalam perjalanan kita tertular. Jangan bahayakan mereka. Mari bersabar. Mari kita di rumah aja. mari kita di rumah saja. Kita boleh buka, guys. Ini social distancing. Ini bukan mudik, Pak. Ini pulang kampung. Rocky Square Jember. Teori sosial dilarang mudik ke pemerintahan. Seperti yang telah kita ketahui, aturan larangan mudik tertuang dalam Peraturan Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama musim mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangkai penyebaran COVID-19. Hal itu memerlukan bahwa status darurat corona bahwa meliputi Hari Raya Idul Fitri. Lantas apa saja alasan yang membuat seseorang lebih baik tidak mudik saat pandemi COVID-19 berjalan? Baiklah, alasan yang membuat seseorang lebih baik tidak mudik saat pandemi COVID-19 berjalan ialah: yang pertama, virus corona tidak pandang bulu. Virus mematikan itu bisa menyerang siapa saja, di mana saja, dan kapan saja melalui kontak fisik. Deprediksi kasus tersebut masih menjadi ancaman bila warga tetap bersikeras untuk mudik. Dan alasan yang kedua ialah tak bisa physical distancing. Warga diharapkan lebih banyak melakukan aktivitas di dalam rumah. Physical distancing tidak berlaku saat musim mudik. Pemudik akan sulit menjaga jarak fisik satu sama lain saat dalam kendaraan dan tidak bisa menekan penularan COVID-19 seperti himbauan pemerintah. Dan alasan yang ketiga ialah potensi penyebaran COVID-19 meningkat disebabkan pemudik berpotensi menjadi karir atau pembawa virus dari daerah yang terpapar virus. Dan alasan yang keempat ialah status ODP membayangi di beberapa tempat. Setiap pemudik harus mengisolasi diri selama 14 hari setibanya di kampung halaman. Bila isolasi tersebut tidak dilakukan, pemudik bisa diseret ke jalur hukum seperti yang diterapkan pemerintah. Dan yang kelima ialah fasilitas kesehatan di daerah minim. Kesiapan fasilitas kesehatan di daerah yang tidak selengkap di pusat sehingga sulit untuk melakukan penanggulangan yang cepat pada pasien. Bias optimisme adalah bias kognitif yang membuat seseorang percaya bahwa mereka sendiri tidak mungkin mengalami peristiwa negatif. Ia juga dikenal sebagai optimisme tidak realistis atau optimisme komparatif. Faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya bias optimisme adalah keadaan akhir yang mereka inginkan, mekanisme kognitif mereka, informasi yang mereka miliki tentang diri mereka sendiri terhadap orang lain, dan suasana hati yang secara keseluruhan. Mengapa tampaknya sejumlah pihak seperti tidak peduli pada kepentingan bersama? Boleh jadi perilaku yang cuek itu disebabkan oleh optimisme bias. Pola pikirnya, bila ada suatu hal buruk, itu bisa terjadi ke orang lain, tapi tidak akan terjadi ke saya. Artinya, COVID-19 bisa terjadi ke siapa saja, tapi kayaknya saya nggak akan kena deh.
Inilah yang membuat tetap ada orang-orang yang nekat melanggar. Sama seperti pemikiran, nggak apa-apa melanggar sekali saja, tidak akan berdampak apapun. Semua punya peluang berpikir seperti itu. Bayangkan jika semua juga mengambil keputusan yang sama. Sulit bagi kita untuk mengendalikan pengambilan keputusan orang lain. Setidaknya kita perlu mengamankan pengambilan keputusan kita sendiri. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan.